bisa. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Eviana Nurul Fadilah, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, yang akan membawakan analisis tematik terkait pendidikan kewarganegaraan dengan tema kebebasan berpendapat dan tanggung jawab hukum, analisis perilaku konstitusional warga negara Indonesia. Juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain serta menaati aturan hukum yang berlaku. Inilah yang disebut sebagai perilaku konstitusional, yaitu sikap yang sesuai dengan nilai dan aturan dalam konstitusi. Untuk menjaga keseimbangan tersebut terdapat aturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur batasan dalam penggunaan media digital. Di era digital saat ini, kebebasan berpendapat banyak diwujudkan melalui media sosial. Masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan kritik, opini, bahkan aspirasi terhadap berbagai isu. Namun, tidak sedikit pula yang menyalahgunakan kebebasan tersebut, seperti menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, hingga pencemaran nama baik. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, penyebaran hoaks di Indonesia masih tergolong tinggi. Sebagai contoh nyata, beberapa waktu terakhir terdapat kasus warga yang dilaporkan karena unggahan di media sosial yang dianggap mengandung pencemaran nama baik dan ujaran tertentu. Berikut adalah beberapa kasus hoaks yang beredar di media sosial dan berujung tindak pidana. Polisi menangkap seorang mahasiswa atas penyebaran berita bohong di media sosial. Tersangka mengarang cerita tentang adanya pelecehan seksual yang dilakukan seorang pengurus BEM Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta kepada salah seorang mahasiswi baru. Mahasiswa berinisial RAN ini ditangkap tim reserse kriminal khusus Polda DIY akibat perbuatannya menyebarkan cerita bohong yang viral di media sosial. Dalam cerita bohong yang disebarkan itu, dinarasikan salah seorang pengurus BEM Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta telah berkali-kali melakukan pelecehan seksual kepada salah seorang mahasiswa baru. Ribuan warga memadati jalan desa Kaliwulu, Kecamatan Pleret, Cirebon, Selasa siang. Warga yang berasal dari berbagai desa ini mendatangi acara syukuran setelah mendapat informasi dari media sosial soal bagi-bagi uang sejumlah 20 juta rupiah. Namun informasi yang beredar di media sosial itu merupakan kabar bohong atau hoax. Warga yang menggelar acara syukuran menyatakan tidak ada bagi-bagi uang sebesar 20 juta rupiah. Mereka hanya akan membagikan uang sebesar 2 juta rupiah saja. Tapi melihat banyaknya warga yang datang, acara bagi-bagi uang pun ditunda. Ditundanya bagi-bagi uang ini membuat warga yang datang merasa kecewa. Juratin, bukan dibagiin, nggak apa. Tahu-tahu lagi gini, gimana? Nggak tahu jawab orangnya. Ya. Katanya suratnya berapa katanya Bu? 20 juta. Di Facebook tuh ngomongnya begitu. Makanya Kasus-kasus seperti ini banyak diberitakan oleh media seperti Kompas.com dan BBC News Indonesia yang menunjukkan bahwa aktivitas berpendapat di ruang digital memiliki konsekuensi hukum. Jika dianalisis secara kritis, permasalahan ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Banyak masyarakat memahami kebebasan berpendapat sebagai hak tanpa batas. Padahal, setiap pernyataan di ruang publik memiliki konsekuensi hukum. Selain
membiasakan diri untuk berpikir kritis, memverifikasi informasi sebelum